Menghadap sana. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Saya dengan Tommy. Di sini kita berkumpul mengenai masalah kuliner, yang mana kita akan memperkenalkan beberapa produk dari kuliner kita supaya ibu-ibu di sini paham mana yang mana yang ibu-ibu santai. Kori, diri kamu udah oke, cuma tangan kamu yang gak oke. Jangan biarkan tangan kamu ngelempeng dulu di bawah, naikin. Nah, hari ini saya mau sharing tentang kuliner. Coba, biasakan begini tangannya, jangan dibawain. Yuk. Hari ini saya akan sharing mengenai masalah kuliner, tentang kuliner, yang mana akan saya perkenalkan beberapa produk supaya ibu-ibu di sini paham dengan sesuai dengan selera masing-masing. Udah? Begitu? Iya. Oke, gitu. Dulu. Kasih saya satu materi, bebas. Yuk, gempa ya. Kamu MC saya. Saya pembicara gempa terhebat Indonesia. Selanjutnya bicara yang sangat wow buat kita semua yang akan membahas tentang gempa di Indonesia. Siapa lagi yang bukan Bapak Eka? Silakan. Wah, gempa. Lari. Kalau gempa larinya kemana? Tangga darurat atau nungguin lift? Ibu kalau gempa ngapain, Bu? Berdoa. Iya, berdoa benar. Lalu ngapain? Lari juga. Orang Indonesia suka tidak mendapatkan pembelajaran yang efektif gimana kalau terjadi gempa. Padahal gempa apapun yang terjadi setelah tahun 2000 di Indonesia tidak pernah meruntuhkan bangunan-bangunan tinggi. Ada yang pernah tahu ada bangunan tinggi di Indonesia runtuh? Perkenalkan, nama saya Ikrar. Saya adalah ahlinya gempa Indonesia selama 10 tahun belakangan ini. Dalam 1 jam ke depan, saya akan presentasi gimana caranya teman-teman jika menghadapi gempa di siang hari ketika sedang bekerja, sehingga teman-teman mampu mengambil langkah-langkah antisipasi demi keselamatan kita bersama. Jika nanti ada sesi tanya jawab, silahkan teman-teman tanya setelah paparan saya selesai. Tahu strukturnya? Saya ngapain pertama kali? Ada 3 ilmu. Pertama, S yang pertama adalah silent. Jadi kalau sudah di depan, diam dulu. Lihatin orang. Jadi ilmu pertama melatih mental kita untuk jadinya kayak banteng. Diam. Lihatin orang. Kedua, senyum. Jadi ngeliatin jangan begini. Tapi tangan tetap di atas, tidak ada tangan yang di bawah. Mau pakai mic begini dong. Baru yang ketiga adalah speak, bicara. Oke, saat tadi saya bicara saya ngapain pertama? Saya mendemonstrasikan, mendisplay, memvisualkan. Jadi kamu nanti boleh bawa apapun, contoh-contoh makanan, misalnya makanan kamu, misalnya kamu mau bawa kertas sertifikat kamu oleh BPS. Jadi pertama kali bukan nyebutin ngambil, tapi Anda membuat demo. Demo ini bisa berupa gerakan, bisa berupa benda, atau nanti bisa berupa gambar slide. Itu demo. Pikirkan namanya sekarang. Terus habis demo saya ngapain? Sekali dari kamu, yaitu nanya. Jadi habis kita mendemonstrasikan sesuatu, kita nanya audiens. Nanya. Habis nanya saya ngapain? Cerita yang related terhadap materi yang mau saya sampaikan. Nanti cerita saya ajarin 2 hal. Cerita yang buruk ke audiens, cerita yang baik ke audiens.
Karena jadi pembicara ini set the tone, set the rule. Tone artinya Anda yang nge-set. Kalau Anda mau pembicara menyampaikan tone positif, ceritanya positif. Tapi kalau Anda mau menyampaikan tone yang negatif, ceritanya negatif. Contoh misalnya gini, bayangkan kita lagi belajar hari ini di lantai 25, tiba-tiba gempa gedung ini runtuh. Apa yang terjadi sama keluarga Anda ini? Maka saya sampaikan hal yang menyeramkan. Berarti saya ngasih tone negatif. Namanya, saya suka bilang namanya devil cocktails. Tapi kalau saya mau kasih tone yang positif, saya akan ngomong gini. Bayangkan kalau terjadi gempa, Anda relax aja, karena Anda tahu gedung ini. Gimana perasaan Anda kalau ada gempa, Anda cool, tenang? Sih, saya menyampaikan cerita positif. Paham ya? Mimik wajahnya berganti. Habis itu saya ngapain? Bukan kaget, masih tengah-tengah. Perkenalkan Anda siapa? Pakai teknik namanya authority. Ini namanya teknik authority. Biasanya kalau kenal itu perkenalkan namanya teknik authority. Ini namanya teknik percaya diri. Fungsinya ini orang percaya diri banget. Perkenalkan saya Ori. Perkenalkan saya Tuhan. Oke. Habis perkenalan saya ngapain? Saya kasih durasi. Jadi audiensnya tahu kamu akan ngomong berapa lama di depan mereka. Dalam 1 jam ke depan, dalam 30 menit ke depan. Jadi kasih tahu durasinya. Oke. Habis durasi saya ngapain? Agenda. Agenda dulu. Temanya, topiknya. Dalam 1 jam ke depan, saya akan menyampaikan teknik tentang makan. Jadi habis durasi, agenda. Lalu jangan lupa kasih kata sambung. Sehingga kalau sesuatu dikasih kata sambung akan jadi apa bawahnya? Manfaat. Jadi manfaat ini yang jarang diomongin sama pembicara untuk audiens. Dalam 1 jam ke depan, saya akan berbagi mengenai tips makan enak, sehat, sehingga teman-teman kalau nanti lagi jalan-jalan ke sebuah daerah mau makan sehat dan enak, enggak lagi ketakutan. Paham ya? Jadi agenda disambungkan kepada manfaat, kasih sehingga atau agar kalimat sambung. Terus lagi apa? Jika ada pertanyaan, maka teman-teman bisa tanya setelah materi saya selesai atau di tengah-tengah. Ingat, pembicara set the tone, set the rule. Rule ini Anda yang buat, bukan audiens. Jadi kalau Anda mau pembicara selesaikan dulu materinya baru tanya, berarti Anda yang tentukan di depan. Yuk, kita mulai. Pertama ngapain? Pertama ngapain? Demo atau display. Pikirkan sekarang bendanya apa. Kedua apa? Nanya. Ketiga, cerita. Keempat, perkenalan. Kelima, durasi. Keenam, agenda. Ketujuh, manfaat. Habis kasih agenda, kasih kata sambung sehingga atau agar menjadi manfaat. Terakhir, tanya jawab. Yuk, orang mau juga. Pakai struktur yang barusan saya ajarin. Gampang kan? Ada slide-nya apa? Nanti slide udah di sini role play aja dulu. Slide gampang. Kan saya udah bilang kalau di kelas saya nggak ada slide. Oh, nggak ada slide. Nanti saya kasih terakhir. Pertama display. Kamu pakai display apa dulu? Pikirkan. Display. Ambil aja sebuah benda. Contohnya ambil ini. Bayangkan ini adalah fondasi di rumah Anda. Kalau fondasinya nggak kuat, tiba-tiba Anda sedang pakai santai di lantai 2, tahu-tahu, ini namanya display. Ini lu buat
begini, orang akan mengingat presentasimu seumur hidup. Jadi pikirkan mau pakai istilah apa? Boleh pakai itu, boleh pakai foto, boleh. Yang related terhadap agenda hiking. Misalnya hiking, lu mau ngomongin hiking kan? Minum. 90% orang hiking meninggal gara-gara lupa bawa minuman bersih. Serah lu pakai apa? Ya. Nah. Masih tentang hiking kan? Iya. Ya. Ini awal langsung begitu MC perkenalan langsung ke depan, langsung melakukan ini. Boleh salam dulu atau langsung melakukan, terserah. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bayangkan ini adalah tas hiking, di mana biasanya isi tas hiking itu macam-macam. Nah, andaikan tas hiking yang teman-teman bawa itu isinya kosong ataupun hanya asal-asal isi dan kemudian terjadi eksiden atau bencana alam, wassalam sudah. Pasti nyawa teman-teman semua akan jadi tanggungannya. Tanya. Siapa di sini yang sebelumnya sudah pernah hiking? On angkat tangan. Bapak Ya, salah. Sebelah mana orangnya? Nah, Bapak sebelumnya sudah pernah ke Malang, oke. Kemudian, oh banyak sudah ke Papua, ke Intan Jaya. Bagus, itu pengalaman yang sangat. nggak pakai al. Itu pengalaman yang sangat bagus. Kemudian adik, Nggak pakai al. kemudian adik sudah ke Gunung Gede, itu juga bagus. Itu baru cerita. Oh. 2 tahun lalu saya melakukan hiking ke salah satu gunung di Jawa Tengah, di mana itu biasa disebut sebagai atap Jawa Tengah. Dan ketika saya melakukan hiking di tengah-tengah perjalanan terjadi sebuah badai, dan apa yang terjadi, tas saya isinya itu asal-asalan. Jadi saya tidak menculikan tentang teknik packaging, kemudian teknik bertahan hidup, dan akibatnya saya mengalami penyakit hipotermia di atas gunung itu. Oke, perkenalan. Jalan di depan. Kenal. Kenalkan, nama saya Fuad. Saya adalah anak muda yang sudah memiliki sertifikat memandu hiking internasional. Dalam 1 jam ke depan, saya akan menjelaskan tentang teknik-teknik hiking sehingga teman-teman sekalian dapat mendapatkan ilmu pengetahuan bagaimana teknik hiking yang baik. Dan juga Jika ada pertanyaan, jika ada pertanyaan, silakan angkat tangan dan bisa langsung melakukan pertanyaan dan saya akan langsung jawab. oke, nice. Nanti saya ajarin kontennya. Yang penting buka dulu. Oh, ini siap? Mau pakai apa displaynya? Bebas pakai buku boleh, pakai buku kalau soal buku resep boleh, bebas. Mau pakai apa? Saya tetap tangan. Tetap mau ganti? Bukan aja. Boleh. Tentang pekerjaan saya. Pekerjaanmu boleh. Yo, Biar nyambung. boleh tentang pekerjaanmu. Tadi demo nanya cerita. Ya, saya pandu dari belakang. Display mau apa? Pikirkan aja. Bawa aja tuh kertasnya. Tentang pekerjaan kan? Ya. Bawa aja. Soal itu displaynya. Yuk, langsung aja ke depan dulu. Praktekan silent, tersenyum, baru nanti saya pandu dari belakang. Come on. Mari sana. Selamat pagi. Pagi. Saya dengan Polri. Belum ya? Enggak, saya suruh saya dengan Polri. Ya, Dia mau dulu. selamat pagi. Ya pagi. Ini ada beberapa. Nggak pakai al. Ini beberapa report dari. Nggak pakai al. Yuk. Ini report teman-teman selama 3 bulan hasil kerja kami.
dan pergerakan di Kan kamu yang tahu pekerjaanmu, bukan saya, bukan Fuad. Jadi kamu berbohong pun, ngaco pun saya nggak akan pernah protes. Yang nggak boleh adalah kamu berhenti bicara. Karena saya lagi mengkorsletkan otak belakangmu untuk terus berbicara. Paham nih? Jadi paksa mau kamu keluarin kata-kata tiba-tiba kertas ini kentut bau, nggak apa-apa. I don't care bahasanya, tapi yang saya care jangan berhenti bicara. Yo, senyum, jangan tegang. Kalau kamu tegang, yang nonton tegang. Senyum aja, kan? Relax, karena kamu pengen ngobrol sama orang tentang pekerjaan. Siapa di sini yang tahu tentang pekerjaan perbankan yang saya geluti? Pas, gimana? Tahu? Paksa kamu untuk, yo. pagi. Pagi. Teman-teman. Nggak pakai alat? Hari ini kita bahas mengenai masalah pergerakan angka kita dari 3 bulan lalu sampai dengan sekarang. Tanya. Mungkin teman-teman. Nggak pakai mungkin. Nggak boleh ngomong pakai mungkin dalam profesional. Siapa di sini yang tahu pergerakan di tangan saya? Kalau lagi mengenai orang untuk mendapatkan massive impact, siapa di sini yang tahu pergerakan angka kita 3 bulan terakhir? Biasakan begitu. Ya, mukanya senyum. Siapa yang tahu pergerakan angka 3 bulan terakhir di perusahaan kita? Ya, coba. Bapak tahu? Gimana yang anda? Coba. Siapa yang di sini yang tahu pergerakan kita di 3 bulan terakhir ini? Kalau memang ada yang tahu. Jangan pakai gitu tangannya. Nih. Langsung dulu. Ya, Bapak. Jangan pakai mungkin. Mungkinnya bawa pulang. Langsung aja. Bapak silakan. Jangan mungkin Bapak nggak bisa. Kalau kamu lagi presentasi profesional, tunjuk aja jangan pakai mungkin. Silakan Pak. Bapak tahu? Bagaimana Ibu? Ibu tahu? Mungkinnya dibawa pulang. Yo. Bapak. Mungkin. Yo. Mungkinnya dibawa pulang dulu. Bawa ke ruang kerja dulu. Yo. Bapak di sini bisa bantu? Ya. Atau teman-teman yang di sini Ya. bisa bantu? Tanganmu salah. Kalau ke kanan berarti ganti. Iya, ganti aja. Nah, gitu. Biasakan. Nah, yo. Bapak-bapak bisa bantu? Ya. Atau mungkin teman-teman Mungkinnya bawa pulang dulu. Yo. Teman-teman yang bisa bantu? Ya. Terus cerita. Eh, Nggak pakai alat. Dari bulan Januari sampai dengan Maret ini, pergerakan angka kita itu mengalami penurunan yang drastis, yang mana kita ada beberapa kendala dengan beberapa hari kerja yang berkurang, ada kendala cuaca dan lain-lainnya. Oke. Teman-teman di sini, Pakai alat. Jangan pakai mungkin, lu ngomong mungkin ya. Nah. Kalau udah cerita, langsung perkenalkan. Yo. perkenalkan, saya dengan Polri di sini ditugaskan dari pusat untuk membantu teman-teman di sini supaya kendala-kendala ini bisa kita hadapi. Dalam 1 jam ke depan. Dalam 1 jam ke depan. Tanganmu dalam 1 jam ke depan. Dalam 1 jam ke Dalam depan. 1 jam ke depan, saya akan bicarakan beberapa strategi untuk teman-teman supaya teman-teman di sini sama-sama kita menyelesaikan masalah di sini. Jika ada pertanyaan. Jika ada pertanyaan, mungkin teman-teman. Mungkin yuk. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa tanya langsung ke saya. Nanti ada sesi-sesi tertentu untuk tanya jawab. Oke, good. Yuk, sekarang kita maju ke depan sini yuk. Saya mau jelasin beberapa hal. Enak kan? Saya. Iya. Banyak yang enggak Yuk. ngerti, Pak. Saya akan ngomongin pertama kali apa ini? Patos. Patos. Patos itu struktur. Dan ini saya ngomongin logos yaitu interaksi. Umumnya pembicara nggak menguasai ini. Umumnya. Jadi dia ngomong aja sama orang. Ini orang nggak pernah nanya. Nah, nanya adalah salah satu bagian dari ilmu logos. Nanti yang kedua saya ajarin yaitu ulangi. Jadi ketika ulangi misalnya ibu nih, laporan 3 bulan terakhir mengalami penurunan 20%. Coba yuk kita ulangi berapa persen? Nah, itu namanya teknik logos. Jadi kalau kamu presentasi di depan siapapun, boleh meminta audiens mengulangi. Boleh banget.
Struktur, kita bicara ada struktur bicara, struktur waktu. Ini nanti saya akan ajarin, ini dulu yang utama. Yang barusan kita praktekkan adalah struktur bicara opening atau membuka kalau bahasa Jawanya. Membuka. Tadi kita ngomongin apa? Pertama, display ya atau demo. Terus apa? Nanya, bertanya-tanya. Terus apa? Cerita ada 2, pilih aja, mau yang positif atau yang negatif. Terus apa lagi? Perkenalan. Yes, kenalkan nama Anda. Jadi jangan pernah lagi ngenalin nama di depan. Bosan. Terus durasi dulu. Iya, jadi audiens tahu berapa lama Anda akan bicara. Terus agenda. Terus manfaat. Ini dikasih kata sambung sehingga, atau tadi kalau Cory pakai gaya dia supaya, boleh, atau agar. Kata sambungnya. Oke. Terus terakhir tanya jawab. Baru openingnya yang kita pelajari barusan. Kuasai struktur ini, kamu akan bisa ngomong dimanapun, kapanpun tanpa persiapan. Ini sama, mau ngomong di dalam negeri, di luar negeri sama strukturnya. Sama banget. Ya. Habis opening selesai, sekarang saya mau ngajarin teman-teman tentang Display itu wajib ya Pak? kalau kamu mau nggak pakai display, Apa pengganti? display itu ada slide, ada pakai benda, atau pakai apapun juga. Display itu membuat orang yang tadinya ogah-ogahan lihat gitu, apaan tuh gitu. Jadi ada kayak hooknya, ada kayak buat nancepin kamu chemistry pertama kali. Jadi kalau hari itu kamu kasih, yes, kalau hari itu kamu kasih sesuatu yang penting bagi perusahaan, misalnya performance turun 30%, buat aja satu slide, 30%, kasih tanda merah. Nah, begitu nyala slide-nya, tunjuk temenmu. Menurut kamu apa yang terjadi? Nah, itu namanya nanya. Habis ini paham tentang opening. Oke, sekarang dulu kita sekarang mau praktek tentang display. Habis opening, lihat ya, display bebas ya, untuk postingan boleh. Opening bisa memakai slide, displaynya bisa memakai benda atau bisa memakai apapun juga. Opening kita sudah belajar. Sekarang saya mau dengar kalau kalian lagi ngebawain materi di konten atau body. Jadi struktur bicara itu ada opening, body, closing. Sekarang bodinya dulu. Silahkan yang mau maju, yang sudah siap sekarang bisa teman-teman praktekkan bodinya. Bodinya, isinya. Tadi kan kamu udah mulai ngomong kan, program kita adalah itu namanya bodinya. Siapa yang mau maju duluan? Ya, siapa yang mau maju duluan?